Shalom, selamat sore bagi kita semua, jemaat yang terkasih dimanapun berada. Bersyukur sekali, bersuka cita sekali jikalau pada sore hari ini kita bisa kembali bertemu secara virtual melalui ibadah kita di channel GKPS Padang Bulan. Tema kita pada hari ini adalah roh penghibur dan kebenaran. Kiranya melalui ibadah kita hari ini kita dimampukan untuk merasakan kehadiran Roh Kudus, mengalami Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita mampu menjalani hari-hari di dalam kebenaran, di dalam keberanian. Kita akan memulai ibadah kita, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari dengan sikap berdoa kita datang kepada Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah. Dan kepadamulah orang mempersembahkan syukur. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena nama-Mu yang tinggi luhur. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami ya Allah yang menyelamatkan kami.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang bersujud mempersembahkan pujian serta rasa syukur kami kepadamu. Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus untuk membimbing dan mempersatukan seluruh orang percaya, yang olehnya kami juga dituntun menjadi pengikut Kristus yang setia, yang hanya beribadah kepadamu saja. Bukalah hati, pikiran, dan segenap jiwa kami untuk menerima pemberian-Mu kepada jemaat-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Roh Kudus menginsafkan kita dari dosa-dosa kita, mendorong pembaharuan dalam diri kita, bahkan memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah. Kita naikkan puji-pujian kita bernyanyi, Allah Roh Kudus penuhi kami. Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jalikanku, jamalah ku rindu hadirat. Ku sembah Kau kudus, kudus Kau Tuhan. Sebab kami rindu akan hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, ubah hati kami, selipkan, jamahlah kami. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jalikanku, jamalah ku rindu hadirat. Ku sembah Kau, sebab Engkau kudus ya Tuhan. Ku sembah sanjung Kau mulia. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus Kau Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung
Jemaat diundang untuk berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Marilah kita mengaku dan memohon keampunan atas segala dosa kita. Bapa Sorgawi, firman-Mu mengatakan kepada kami, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Dalam terang firman-Mu kami mengaku bahwa kami lebih sering hanya mengasihi diri kami sendiri. Dalam terang firman-Mu kami mengaku bahwa kami sering jatuh dalam dosa, mementingkan diri sendiri. Ya Bapa, ampunilah kelemahan kami, kasihanilah kami. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Bapa Sorgawi, Engkau mengetahui seluruh gerak hidup kami. Yang menyimpang dari jalan-Mu, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, kasihanilah kami. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Yohanes 16 ayat 24 dan 27. Firman-Nya, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Seberapa banyak pun kita berusaha, berjerih lelah, menangis, jikalau kita merasa kita mampu membersihkan dosa kita, kita berada pada kondisi yang salah. Hanya oleh Roh Kudus, karya penyelamatan Allah itu yang membersihkan kita. Mari kita mensyukuri darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Kita bernyanyi, batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. batu karang yang teguh, kau tempatku
tiada lain kupegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaan kudambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat kebaktian Minggu sore GKPS Padang Bulan, Minggu 23 Mei 2021. Yang pertama, kami mengucapkan selamat beribadah, terkhusus bagi jemaat yang baru pertama sekali beribadah di channel GKPS Padang Bulan. Hamba Tuhan yang akan menaburkan firman hari ini adalah Ibu Pendeta Delilit Naria Tarigan, MA. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, kita bersyukur untuk kebaktian berbahasa Indonesia yang sudah terlaksana dengan baik minggu lalu. Yang ketiga, kebaktian minggu depan akan tetap dilaksanakan di channel yang sama GKPS Padang Bulan dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Haposan Silalahi MTH. Mari kita ajak teman, saudara, dan keluarga untuk beribadah bersama. Yang keempat, jam doa kebaktian bahasa Indonesia tetap diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 WIB secara online. Bagi kita yang memiliki topik doa khusus, dapat mengirimkannya pada nomor yang tertera di layar untuk dapat kami doakan bersama. Yang kelima, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Yang keenam, kami tetap menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap menjaga kesehatan dan berolahraga, serta mengkonsumsi makanan yang sehat. Kita rindu minggu demi minggu kita bisa tetap beribadah bersama, tak seorang pun yang terhilang oleh karena pandemi ini. Demikian warta jemaat pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, yang kami muliakan, dan kami mengenal di dalam Yesus Kristus, yang juga telah mengutus Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, pembela kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami menjadi pewaris kerajaan surga-Mu. Bukan karena kami layak, tapi karena Engkau berkehendak.
Kami mengucap syukur untuk itu ya Bapa. Biarlah hari lepas hari kami bisa menghidupi dan bertanggung jawab atas Tuhan telah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami bertanggung jawab melalui pikiran-pikiran kami, rencana-rencana kami, sikap-sikap kami, keputusan-keputusan kami. Teladan yang kami berikan kepada sekitar kami, bahkan kepada orang yang terdekat dengan kami, kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada rekan-rekan sekerja dimanapun kami mengabdi. Kami rindu Roh Kudus Tuhan yang menolong ketika kami ada dimanapun, terang-Mu, kasih-Mu, belas kasihan-Mu. Itu yang menginspirasi, itu yang mendorong, itu yang mendrive kami untuk bertingkah laku. Itu yang dilihat oleh orang-orang ketika mereka menyaksikan bagaimana kami hidup. Tuhan, kami mau bawa kepadamu setiap pergumulan dari jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing. Kami tak dapat sebutkan satu persatu. Mulai dari pergumulan dalam keluarga, mendidik anak-anak, pergumulan akan keturunan, akan teman hidup, akan studi, akan kesehatan. Kami mau bawa secara khusus kepada Tuhan. Saudara-saudara kami seiman yang saat ini sedang dirawat oleh karena terkena COVID-19, apakah dirawat di rumah sakit ataukah dirawat di rumah secara mandiri. Ya Tuhan, kami percaya ketika Kau izinkan pandemi ini terjadi, tangan Tuhan terulur untuk menolong tiap-tiap orang. Bahkan ketika ada orang-orang yang oleh karena pandemi ini harus kembali kepada Tuhan, biarlah seluruh keluarga melihat ini sebagai rencana besar. Bahwa di dalam duka pun Tuhan bisa menyatakan kehendak-Mu, supaya kami bisa mengambil pelajaran dari setiap yang terjadi. Sebab hal-hal yang buruk sekalipun kalau kami bawa kepada Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu jikalau setiap minggu ibadah di GKPS Padang Bulan boleh terlaksana minggu demi minggu, mulai dari sekolah minggu, remaja, PA, Inang, Bapa, Partonggoan, ibadah siang berbahasa Simalungun, ibadah sore berbahasa Indonesia. Kami melihat bahwa minggu demi minggu jemaat Tuhan yang mengikuti secara online berkurang. Kami menyadari itu sebagai bentuk dari mungkin kebosanan, sudah ingin kembali beribadah secara normal. Tapi ya Tuhan, kami rindu Engkau melalui Roh Kudus-Mu mendorong kami untuk terus bisa berjuang, melawan kemalasan kami, keengganan kami untuk datang kepada Tuhan dalam kondisi yang seperti ini. Ya Bapa, kami mau bawa kepada Tuhan setiap pelayan yang ambil bagian di setiap take rekaman ataupun live ibadah di GKPS Padang Bulan ini, termasuk juga tim multimedia Tuhan yang tutup bungkus, supaya tidak ada seorang pun yang terpapar akan COVID-19, tetap sehat, tetap bisa melayani. Kami mau bawa kepada Tuhan pemerintah kami, dari pusat hingga daerah, terkhusus untuk yang menyediakan dan melaksanakan vaksin. Memang kami melihat dan mendengar berita bahwa meskipun vaksin itu tidak terlalu efektif, tapi itu bisa mengurangi. Karena itu Tuhan, jika ada keraguan di antara jemaat-Mu untuk mengikuti vaksin ini, Tuhan tolong, Tuhan yang bukakan supaya kami bisa bersama-sama mengurangi dampaknya. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lilin Haria, Tarigan sebentar lagi Tuhan. Kalau yang membukakan hati kami supaya menjadi tanah yang gembur untuk ditanami oleh firman Tuhan. Sehingga itu yang menolong kami untuk kuat, itu yang menolong kami untuk memiliki hati yang penuh kasih di dalam menjalani hari-hari kami. Kami mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami kepada Tuhan. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menolong kami untuk tiap-tiap hari memperbaiki diri. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Baik saudaraku, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan,
Nats firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Kita kumpulkan persembahan melalui e-wallet yang sudah tertera di layar. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah. Buka hati untuk jamahanmu, berserapanmu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserapanmu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Yehezkel 37 ayat 11 sampai dengan 14. Yehezkel 37 ayat 11 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel.
Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Kita bernyanyi, "Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu?" Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapa yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong kepada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah, nantikan Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasanya. Mari kita berdoa minta pertolongan kekuatan dari Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami memuji Engkau sebab anak-anak-Mu tidak pernah berhenti untuk dapat terus melayani, menyatakan kebesaran sekalipun secara virtual. Terpujilah Tuhan untuk setiap kami yang boleh menjalankannya pada saat ini. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka. Lawatlah mereka dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tidak dibatasi ruang waktu ataupun pemikiran kami. Karena itu Bapa, kami berdoa di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, agar setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mencoba menghalangi pendengaran kami akan firman Tuhan, yang mencoba menggelisahkan hati sehingga tidak bisa duduk diam dan tenang, yang mencoba mengeraskan hati untuk boleh percaya, kami tolak itu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Biarlah roh Allah menaungi kami, melawat setiap pribadi, menjamah setiap hati, setiap anak-anak Tuhan, sehingga ketika kebenaran-Mu ditaburkan, jatuh di tanah yang subur, yang pada akhirnya berakar, bertumbuh dan berbuah. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau juga urapi, pakai, jadikan Allah dalam tangan kuasa-Mu, sehingga baik yang memberitakan atau yang mendengar, kami sama-sama diteguhkan oleh kuasa firman Tuhan, sehingga kembali Tuhan setelah selesai ibadah ini ada sukacita, ada sorak-sorai, ada komitmen, ada pembaharuan dalam kehidupan kami. Karena itu kami merindukan perjumpaan dengan Engkau. Berbicaralah Tuhan, lawatlah seluruh sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua.
saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya sebagai orang yang percaya apapun kondisi dan situasi kita pasti tetap mengandalkan Tuhan. Terlebih baru-baru ini kita baru merayakan kenaikan Tuhan Yesus yang telah menggenapi setiap nubuatan dan janji-janjinya, bahkan masih akan datang untuk kedua kalinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar kembali satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita secara responsoria atau saya membacakannya ya, kita semua membacakannya di rumah, supaya dengan demikian kita paham mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan bagi kita hari ini. Demikian firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 15. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar serta melakukannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4b sampai dengan 15 ini, kalau kita perhatikan, di sini Yesus menyatakan bahwa Dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dia akan pergi. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya hal-hal yang sangat menakutkan sebenarnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena Dia katakan di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa kalau Dia pergi, maka mereka akan mengalami penderitaan. Mereka akan dianiaya. Sebab memang pernah Dia berkata, barang siapa yang mengikut Dia, maka dia harus juga siap menderita seperti Dia menderita. Saudaraku, menjadi seorang Kristen itu tidak gampang. Masuk surga itu murah, tetapi tidak murahan. Karena hanya anugerah. Holan si bere-bere, hanya pemberian Tuhan, hanya anugerah. Tetapi menjadi seorang Kristen, komitmen menjadi seorang Kristen tidak mudah, karena ada harga yang harus dibayar. Sehingga Yesus berkata, apa yang dialaminya, murid-muridnya pasti akan mengalami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat berikutnya dikatakan, Yesus menjelaskan justru kepergiannya akan mendatangkan yang lebih baik bagi mereka. Mereka sedih ketika mendengar Yesus akan pergi. Tetapi mereka tidak bertanya mau kemana. Sering juga kita seperti itu. Masih setengah kita dengar percakapan itu, langsung hatinya entah kemana, pikirannya entah kemana. Sama seperti murid, aku akan pergi. Lalu mereka punya pikiran-pikiran, waduh bagaimana ini? Kita akan mengalami tantangan yang hebat. Dikatakan penderitaan, sementara Dia akan pergi. Tapi mereka tidak fokus kepada pertanyaan Tuhan. Namun demikian, Tuhan sangat luar biasa baik. Yesus mengatakan kepada mereka,
di dalam ayat 7 ini dijelaskannya lagi, kalau dia tidak pergi, kalau Yesus tidak pergi, maksudnya tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan turun. Kalau dia pergi, Roh Kudus akan datang. Kalau Yesus masih dalam tubuh jasmaninya ada di muka bumi ini bersama murid-muridnya, dia tidak bisa bersama mereka di mana saja. Tidak bisa mencapai pikiran mereka, hati mereka, perasaan mereka. Kenapa? Karena secara jasmani dia dibatasi oleh tempat, waktu, demikian juga dia terbatas di dalam kehadiran sebagai Yesus ya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menjadi manusia. Terbatas. Penghiburan ini disampaikan bahwa kalau dia pergi, ada yang tak terbatas yang akan menyertai mereka. Sehingga di mana saja, kapan saja, apapun situasi kondisinya, mereka tidak pernah sendiri. Makanya saya mengangkat satu judul dari topik yang sudah kita punya, yaitu engkau tidak sendirian. Sebagai orang percaya sebenarnya kita tidak pernah sendirian. Masalahnya banyak orang Kristen kesepian di tempat yang ramai. Saat ini kemungkinan banyak juga yang merasa sendiri ya. Apalagi mereka yang ada di karantinakan, yang ada di rumah sakit, diisolasi. Tidak enak sendiri. Karena memang manusia diciptakan bukan menjadi makhluk individual, tetapi makhluk sosial. Mungkin kita saat ini merasa kesepian oleh karena penyakit, oleh karena beban berat. Kok gak ada yang mengerti aku ya? Merasa sepi. Hari ini firman Tuhan bagimu, bagi kita semua, engkau tidak sendirian. Amin. Saya yakin saudara mengaminkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15, Yesus menjanjikan penghibur. Ini penghibur pribadi. Oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penghibur di sini adalah Roh Kudus. Roh Kudus, istilah roh dalam bahasa Ibrani ruah. Artinya angin, nafas, kuasa ilahi. Dalam bahasa Yunani pneuma. Artinya roh, sang pemberi kehidupan yang tak terlihat. Sedangkan kata kudus artinya suci, tidak bercacat. Roh Kudus adalah roh Allah. Roh Kudus adalah roh yang keluar dari Allah. Roh Kudus adalah roh yang dimiliki Allah. Roh Kudus adalah kepunyaan Allah sendiri. Jadi roh Allah sendiri. Roh Kudus itu sama identik dengan yang dikatakan roh kebenaran, roh Kristus, roh Tuhan di Alkitab ini. Itu berbicara mengenai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata penghibur dalam bahasa Yunani memakai kata parekletos yang artinya menghibur, memberikan hati yang tenang, hati yang sejuk. Kalau kita bisa melihat, inilah yang akan diutus kepadamu, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Inilah yang akan diutus kepada mereka yang percaya dan yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kenapa saya katakan yang percaya dan menerima sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12? Karena banyak orang hanya percaya, menerima tidak. Sehingga kepada orang yang mengaku hanya percaya di otaknya saja, mereka tidak punya Roh Kudus. Yang ada roh kuda atau roh kudis. Sehingga hidupnya itu gatal aja. Tidak tenang, tidak damai, tidak sukacita, gelisah, maunya berantem saja. Apalagi di tengah COVID seperti ini, depresi dan stres. Oh, jangan disinggung, semua kayak ulat bulu ya. Disinggung dikit tuh gatal semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata percaya dan menerima itu satu paket. Dalam dalam Yohanes 1 ayat 12. Penghibur, kalau orang yang sudah percaya dan menerima Yesus, Roh Kudus, tondoina passing dikatakan, ada di dalam hatinya.
Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal dimateraikan di dalam hatinya. Inilah yang menjamin kita masuk surga. Bukan perbuatan baikmu, bukan usahamu, bukan karena dukunganmu dengan membangun gereja yang megah, bukan karena pelayananmu, tetapi karena anugerah Roh Kudus sebagai jaminan materai. Efesus 1:13-14. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan sukacita, damai sejahtera, sekalipun mungkin kita ada rasa takut dan khawatir karena COVID yang makin merajalela. Katanya 3 hari langsung mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memberikan damai. Banyak anak Tuhan yang meninggal karena COVID. Apakah mereka tidak punya iman? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat ketenangan jiwa mereka. Bagaimana mereka percaya bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jangan sembrono, karena MC tadi sudah ingatkan supaya kita tetap mengenakan protokol kesehatan. Jangan kata, oh ada Roh Kudus di hatiku, mari virus mana kau, dekat dengan saya, siapa takut. Ini mencobai Tuhan Allahmu, sesat. Diberikan protokol kesehatan, tunduk pada pemerintah, bagian daripada iman kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus secara pribadi akan menolong, memberikan penghiburan, pengharapan, memberikan damai sekalipun di tengah-tengah persoalan dan pergumulan. Karena Yesus ngomong sama muridnya, kalau aku pergi kalian akan mengalami apa yang kualami. Ada satu nats firman Tuhan, kenapa orang benci? Kenapa orang tidak suka kepada Tuhan Yesus? Atau kenapa orang menjadi marah ya kepada orang-orang percaya? Sebenarnya ada satu nats firman Tuhan berkata begini, kalau aku gak datang kata Tuhan, mereka gak masalah. Tapi karena aku datang ke bumi, Yesus itu kebenaran, Yesus itu terang. Sehingga yang gelap itu merasa ya kejelekannya, dosanya terbongkar. Sebenarnya itu salah satu penyebab mengapa Yesus itu tidak disukai oleh para imam pada zaman itu. Karena mereka belum ngomong Tuhan Yesus, masih melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka sudah tertusuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya ini menjadi sukacita yang besar bagi kita. Berikutnya dalam ayat 8-15. Apa sih yang dilakukan Roh Kudus dalam orang percaya? Apa yang diperbuat Roh Kudus bagi orang percaya? Yang pertama dikatakan di dalam ayat 8 ini, menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia. Memang selama Yesus di muka bumi, dia memberitakan Injil, dia menyampaikan tegurannya, dia membuat mujizat, dia melakukan banyak hal yang bisa saja membuat orang lain merasa terpojok ya, oleh karena dosanya, dituding dan dituduh. Biasanya itu para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus naik ke surga, kita singgung sedikit di dalam Matius itu pasal yang terakhir. Ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya itu ada 2 kelompok. Ada yang ragu-ragu, ada yang percaya. Tapi apakah Tuhan membatalkan keberangkatannya ke surga lalu kemudian dilayani lagi, diajar lagi? Tidak. Yesus tetap berangkat karena dia berkata bahwa roh, kalau dia pergi Roh Kudus turun, inilah yang akan memberi pengertian, memberikan penjelasan, pengertian tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang saya mau katakan sebagai orang Kristen, jangan malas baca Alkitab. Jangan merasa puas hanya jadi seperti ini saja. Yesus berkata supaya kita bertumbuh ke segala arah. Firman Tuhan berkata seperti itu. Tetapi banyak orang Kristen sudahlah gini-gini aja laku. Kiranya ini juga menolong kita yang ada di sini. Yang singer harus bisa jadi MC. Yang MC-nya harus bisa jadi fotum. Pembaca fotum lama-lama jadi pengkhotbah. Seperti itu, harus tetap berakar, bertumbuh dan berbuah. Kita yang ada di rumah, ya tidak hanya diam-diam saja. Apa yang bisa kita lakukan? Pelayanan untuk anak-anak kita. Mumpung mereka di rumah semua, buat ibadah, bikin PA. Ini akan kesempatan yang luar biasa. Karena kita nggak tahu
Sebentar lagi apa yang terjadi di tengah dunia ini? Berhenti COVID, apalagi yang akan datang? Kita sudah dengar ada gempa, bahkan ditakutkan ada tsunami lagi. Alkitab sudah jelaskan dunia ini sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Kepintaran manusia, kecerdasan manusia yang gak takut sama Tuhan, bukannya membawa dunia ini lebih baik. Karena mereka memuaskan hawa nafsu mereka, memuaskan pikiran mereka. Mereka sebagai seorang ilmuwan terus mencari tanpa pernah berpikir untuk apa mereka mencari. Mereka hanya memuaskan pemikiran mereka, ya. Karena mereka memang senang belajar, senang meneliti dan lain sebagainya. Sehingga muncullah apa yang sekarang dikatakan dengan COVID dan lain sebagainya. Kita harus mempersiapkan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus bagi orang yang sudah percaya sebagai materai dan jaminan, di mana fungsinya atau peranannya, pekerjaannya menginsafkan. Bukan saja kita yang percaya ditegur dan dinasehati, karena Roh Kudus menegur juga ketika kita berdosa. Ini cirinya orang yang sudah percaya. Gak sejahtera kita di dalam dosa itu. Misalnya dia korupsi, atau misalnya dia apa ya yang trendy sekarang ini menjadi perselingkuhan. Wow, ini kan luar biasa ya. Dengan adanya dunia gadget makin gampang berselingkuh kan gitu kan. Sehingga mereka mulai bla bla dan selanjutnya. Ini kalau dilakukan sejahtera enggak? Ada lagi terus dunia gadget, terus game online. Sampai lupa baca Alkitab, lupa segala sesuatunya. Apakah dia sejahtera? Ada enggak Roh Kudus bekerja di hatinya menegur? Lo udah salah. Seharusnya enggak begitu. Saudaraku, kalau belum ada, maka hari ini buka hatimu, jakon, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena waktu kita percaya dan menerima Yesus, Roh Kudus dimateraikan di hati kita. Sehingga roh kita bersama dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau belum ada Roh Kudus, gak ada jaminan kita menjadi anak Tuhan. Meskipun anak Tuhan, meskipun kita tahu Alkitab, meskipun kita pintar berkhotbah, mungkin ngusir setan juga pernah. Karena setan juga bisa ngusir setan sebentar, nanti datang lagi yang lebih besar. Saudaraku, hati-hati. Roh Kudus ini menginsafkan, berarti menyingkapkan. Kata menginsafkan di sini, menyingkapkan atau membuktikan bersalah. Makanya saya heran kalau ada hamba Tuhan yang berkata, ngapain lagi kita ngaku dosa? Kan sudah diselesaikan Tuhan Yesus sekali untuk selamanya. Jadi gak perlu lagi ngaku dosa. Saudara, ngaku dosa itu bukan masalah ininya, tetapi kejujuran, ketaatan. Karena Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika engkau mengaku dosamu, maka ya setia dan adil. Enggak kita bilang pun dosa kita, Tuhan sudah tahu. Tetapi dengan mengaku, pertama iblisnya keok, kedua kita taat, dan yang ketiga kita disucikan. Pilih mana? Ngaku dosa atau enggak? Jadi mentang-mentang sudah pelayanan gak bisa lagi ngaku dosa. Saudaraku, mentang-mentang orang tua gak bisa ngaku salah sama anak, orang tua juga bisa minta maaf sama anaknya. Karena apa? Kita melayani Tuhan. Ini Roh Kudus menyingkapkan keberdosaan kita. Orang tua yang pukul anak, kalau dia gak sejahtera, sudah dilibasnya dia merasa berdosa, itu Roh Kudus bekerja. Berarti caramu memukul anak itu salah. Berarti kedagingan, harus minta maaf. Aduh nakku, aku tadi sudah pukul kau, maaf ya sayang ya. Mama tadi enggak ini. Harus saya minta maaf kalau saya memukul dengan tidak pimpinan Roh Kudus ya. Kalau pimpinan Roh Kudus kan walaupun kita pukulnya misalnya kuat dengan ini, tapi ada doanya. Muka ini tidak seperti setan ya kan. Tetap tenang, pukulnya mama akan pukul kamu karena salah supaya ingat ketepak, misalnya seperti itu. Ini enggak, sampai ada anaknya digantung di jendela, dipukuli. Ini banyak sekali membuli anak-anak, merasa mereka, bapak ini anak milik saya. Oh bukan, mereka milik Tuhan, dititip untukmu. Karena itu kalau Roh Kudus sudah menginsafkan, menyingkapkan dosa kita, ya minta ampunlah. Saudaraku, bukan saja pribadi kita tapi dunia loh. Menyingkapkan, membuktikan dunia ini bersalah. Hati-hati dengan orang Kristen. Kadang-kadang suara terbanyak tidak jaminan. Suara terbanyak belum tentu kebenaran. Di dunia mungkin yes, tapi kalau hidup dalam Tuhan, damai sejahtera Allah, Roh Kudus yang memimpin. Apalagi kalau pemilihan sintua, ketua pemuda misalnya ya, bukan suara terbanyak. Lihat dulu siapa yang milih. Jangan-jangan sudah main angpau ya kan. Di padang bulan gak ada itu. Nanti gak diizinkan lagi aku khotbah.
Saudaraku, jadi kedatangan Roh Kudus akan bertindak untuk menginsafkan dunia ini dari dosa, menyatakan bahwa dunia berdosa karena tidak percaya kepada Yesus. Pada intinya Roh Kudus menginsafkan manusia tentang Yesus itu. Kalau nggak percaya sama Yesus, mereka tetap binasa. Jadi kalau kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, itu pekerjaan Roh Kudus. Banyak orang, saya kadang berdoa bergumul, kenapa ya zaman ini, karena kita terus melayani ya pemuda remaja, kok nggak seperti kami di zaman-zaman dulu. Saya bertobat tahun 86. Di zaman itu ketika saya melihat ada orang terima Yesus, langsung ada perubahan 180 derajat. Mereka bersaksi, mereka bangga punya Yesus, mereka memberitakan Injil, mereka suka baca Alkitab, rajin ke persekutuan, mereka rindu melayani. Sekarang saya bingung, ada apa dengan generasi milenial ataupun generasi Z ini? Apakah mereka hanya mau instan semua bertobat? Yang mendengarkan khotbah ini, lihat anak-anak kita, lihat generasi berikutnya, keluarga kita jaga, kita gembalakan. Kita harus berani berkata, letakkan HP-mu sekarang. Tadi anak saya makan paling kecil, lalu HP di tangan. Dia bilang, suapi mak, enak kali kau nonton mama nyuapi kau. Letakkan HP-mu, makan, nikmati berkat Tuhan, karena itu sudah didoakan. Dia masih pegang, akhirnya saya cabut. Saya letakkan di depannya, saya nggak larang kamu pakai ini, tapi berhenti. Kita harus jangan bosan-bosannya untuk hal ini, karena kita sedang mengkader ya generasi Tuhan Yesus, komunitasnya Tuhan di masa akan datang. Karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari membuka hati. Apakah Roh Kudus masih kita dengarkan suaranya ketika kita melakukan kesalahan, atau kita ke gereja nyanyi muji Tuhan atau saat ini, tapi setelah itu kita bebas. Lomokku diau, suka aku ateiku bangku, kata orang Karo ya, suka-suka aku lah, ini kan waktuku. Tidak bisa saudara, sebab Yesus telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Mengapa dunia perlu diinsafkan? Ada 3 hal yang perlu diinsafkan dari dunia ini. Yang pertama dosa, yang kedua kebenaran, yang ketiga penghakiman. Ini perlu diingatkan bahwa semua ini akan dibawa kepada Allah. Dosa kurang dari takaran Allah, dosa tidak tepat sasaran, dosa pelanggaran hukum Allah. Upah dosa adalah maut. Kita harus ingatkan. Banyak orang berkata dia sayang mamanya, jam 12 malam pun dikasih apa itu dek, kepalanya si Johannes ya. Saya suka bilang itu jam 12 selamat ulang tahun, sama ulang tahun mama. Itu kasih, bukan. Kasih yang sesungguhnya, beritakan Injil supaya mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan takut dicela, jangan takut menderita. Yesus sudah ingatkan itu kepada murid-muridnya. Aku pergi, kalian harus bersaksi, Judea, Jerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Itu banyak tantangannya kalau beritakan Injil. Bisa saja mereka dibunuh. Abad pertama orang-orang Kristen banyak dibunuh. Tapi Tuhan katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ada risiko, tapi kita harus melakukan tugas itu. Karena Rasul Paulus sudah memberikan satu teladan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Gak perlu takut mati. Kalau di dalam Yesus pasti masuk surga. Tapi kalau kau mati ketika kau berzina, ya neraka bagianmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa dunia perlu diinsafkan? Karena penghakiman Yesus akan datang kedua kali. Ada pemahaman gak ada Tuhan Yesus datang kedua kali. Saya tetap percaya Yesus akan datang kedua kalinya, karena Alkitab membuktikan itu. Dan ketika dia datang kedua kalinya, manusia yang percaya diubahkan tubuhnya dan menyongsong Yesus di angkasa. Saudaraku, bagi yang tidak tinggal di bumi untuk masuk ke dalam zaman tribulasi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada penghakiman. Bagi orang yang percaya ada, bagi yang gak percaya juga ada. Bagi yang percaya pembagian mahkota, bagi yang gak percaya mereka masuk ke neraka. Saudaraku, ini penting. Banyak orang kalau sudah mati menangis, menyesal. Paling saya tidak suka melihat kalau sudah mati, ininya waktu itu kau minta bajuku, gak ku kasih, sekarang ku kasih baju ini samamu, udah mati. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kau sayang sama orang tuamu, selagi hidup jangan bikin aku menangis. Kalau sudah mati aku gak perlu kau tangisi, bakar aja, buang ke laut. Aku gak perlu dibuat di Pemda sana, karena harus bayar pajak juga. Udah mati pun bayar pajak, nyusahin keturunan. Saya bilang bakar, buang. Karena kalau Yesus datang kedua kali gak ada yang mustahil akan diberikan tubuh yang baru. Ini iman kita. Anak-anak yang ada di rumah saat ini mendengarkan khotbah ini, kasihi orang tuamu selama dia hidup, selagi dia hidup. Bukan roti yang kau kasih,
tetapi buat dia bahagia. Dengarkan apa yang dikatakannya, buat dia bangga. Beritakan Injil, bersekutu bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, apa sih yang menjadi peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Dikatakan dalam ayat 13, memimpin pada seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Makanya orang yang sudah percaya dan terima Yesus tidak sendirian. Engkau tidak sendirian. Mengapa orang Kristen sering sekali merasa sepi, sendiri karena gak punya pacar? Kenapa rupanya kalau gak punya pacar? Kenapa rupanya kalau gak kawin? Kenapa pula itu yang dipikirkan? Karena di surga gak ada kawin mengawinkan. Jadi mumpung di bumi, loh tunggu dulu. Tuhan suruh gak saudara menikah? Menikah bukan menjadi suatu alasan, justru menikah jadi akhirnya apa? Neraka katanya kan? Rumah tanggaku neraka karena gak dipimpin Roh Kudus. Tapi dikatakan di sini, orang yang sudah percaya dipimpin Roh Kudus. Mencari pekerjaan, Roh Kudus bisa pimpin, tunjukkan yang tepat. Mencari jodoh teman hidup, Tuhan bisa pimpin. Semuanya Tuhan bisa pimpin. Karena kehadirannya dalam diri kita memberikan apa? Menuntun kita berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam, minta apa saja. Enak kan? Sebenarnya gak sulit hidup dalam Tuhan itu, asal mau dipimpin Roh Kudus. Yang membuat kita sering punya masalah karena kita gak mau tunduk pada Roh Kudus. Kita tunduk pada keinginan daging kita. Kita tunduk kepada apa kata pikiran, apa kata orang, apa kata setan, apa kata dunia. Bataon. Kalau itu yang kita dengarkan, saudara akan tenggelam. Dunia ini gak ada yang benar, satu pun tidak. Tetapi Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat bagi dunia. Tuhan panggil kita menerangi dan menggarami dunia. Karena itu berikan dirimu dipimpin oleh Tuhan. Di dalam Roma 8:14-16 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudaraku, kalau kita memang sudah percaya dan terima Yesus, biarkan dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Kadang-kadang gak enak memang. Sebab kita diminta apa? Tampil beda. Orang lain sudah buka masker jalan-jalan ya kan, kerumunan mereka ini. Lalu mereka aja bisa gitu. Loh, kau beda, kau berharga di mata Tuhan. Kalau kita mengikuti protokol kesehatan bukan berarti kita kino atau apalah namanya ya. Bukan berarti kita nggak beriman. Ini orang beriman. Orang beriman itu menunjukkan ketaatannya. Karena apa? Ingat kembali bagaimana waktu di Mesir sana. Ya, Tuhan katakan kalau nggak ada darah Yesus di ambang pintu bagaimana? Mati semua kan. Termasuk orang Israel kalau nggak mentaati mati juga. Apakah karena darah itu? Sebenarnya masalah ketaatan di sini. Kembali lagi salah satunya ketaatan. Kita juga seperti itu. Kita akan aman kalau kita taat. Tadi sungguh luar biasa ya. Bukan saja protokol kesehatan tapi ingat makanannya juga, fisiknya dijaga, olahraga, mandi air panas. Ada banyak hal, ikuti aja. Jangan asal makan-makan sikit-sikit pesan online ya kan. Makan apa kita nakku? Kentucky. Makan apa kita nakku? Entah apa dipesan dari luar. Lemah juga tubuhmu. Karena yang masuk itu pun harus dilihat ini. Cocok enggak? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dipimpin Roh Allah, bukan kedagingan. Bukan hawa nafsu, mau makan enak, mau tidur enak. Bukan di situ. Tetapi bagaimana Roh Allah memimpin kita. Tidak bertentangan dengan Alkitab. Firman Tuhan itu ya tidak bertentangan dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi gak perlu kita ke Gunung Simanuk-Manuk mendengarkan yang mana pimpinan Tuhan. Berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, itu bagus-bagus saja. Tetapi bukan begitu motivasinya. Baca Alkitab, apa kata Alkitab ya lakukan. Sesuai dengan damai sejahtera Allah yang memimpin kita. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus ini yang menjamin kita masuk surga. Roh Kudus ini yang memberikan kekuatan, kerinduan, keberanian bagi kita untuk bersaksi. Makanya jangan padamkan Roh Kudus. Bagaimana memadamkan Roh Kudus? Kalau kita berdosa. Kalau ada dosa minta ampun aja sama Tuhan. Gak sulit kan? Tuhan, aku sudah berdosa dalam perkataan, pikiran, sikap, tingkah, ampuni aku Tuhan, aku menyesal. Besok buat lagi dosa baru. Amin. Jangan aminkan karena itu tidak benar. Gak boleh ada dosa baru. Kita matikan, matikan supaya manusia yang baru muncul sehingga kita ngerti apa kehendak Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus memimpin orang percaya. Makanya kita gak mungkin tersesat. Saya heran, ada dapat kerja, gak nyaman, gak sejahtera. Yang buat kau nyaman itu apa? Kurang besar gajinya. Loh, jangan gaji dulu. Ketika kita dapat kerja itu aja anugerah.
Berbuat di situ, tekun, punya integritas. Tuhan yang menaikkan. Kalau Tuhan menaikkan gak ada yang bisa turunkan. Tapi sekarang tanya dirimu, sudah benar gak kau dipimpin Tuhan di situ? Jangan-jangan kau hadir di situ parbada. Sama seperti satu kisah. Ada seorang ibu ketika dia bergereja di gerejanya, dang tabo di son, katanya gak enak di sini, musiknya tak enak. Apalagi ibu gembala itu menjijikkan lah. Akhirnya dia pindah ke gereja lain. Lalu sampai di gereja, sonda tabo do bah, katanya enaknya di sini bah. Musiknya pun aduh lembut hian, enak di sini. Tapi itulah aku gak suka, bapak gembala itu neng-neng katanya kan. Pindah lagi lah dia. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya dia sampai di satu gereja. Wow, betul-betul semua perfect sempurna. Dia bilang inilah dia, sudah kutemukan yang tepat. Bapak gembalanya, ibu gembalanya, pemusiknya, parhaladonya, semuanya hidup di dalam kasih. Saudara tahu? Tidak berapa lama kemudian gereja itu menjadi kacau gara-gara ibu ini. Kemana saudara pergi? Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna ketika kita berada di dalam Kristus, siap dipimpin Tuhan. Adik-adikku khususnya yang mencari pekerjaan, yang sedang studi, yang sekolah, yang daring saat ini, biarkan dirimu dipimpin Roh Kudus. Ada yang kuliah kan, dosennya sudah ngomong dengan serius, dia sambil masak. Karena ada kuliah langsung seperti itu. Kau itu kuliah tuh apa? Nggak taunya dia, Mak. Sambil masak, ada yang sambil tiduran, ada hanya fotonya dibikin di situ. Tuhan melihat engkau tidak diberkati. Justru sekarang ini Tuhan sedang mau melihat siapa bibit unggul yang siap diberkati, yang siap dipakai untuk menjadi yang luar biasa di muka bumi ini. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun daring dia belajar sungguh-sungguh, sekalipun tidak nampak dosennya dia betul-betul hadir di sana dan tetap aktif. Ini akan dipakai Tuhan. Berubah yang suka main-main dengan perkuliahannya, berubah dengan yang suka main-main dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Tinggalkan gadgetmu. Yang terakhir, apa peran Roh Kudus dalam diri orang percaya? Memuliakan. Dikatakan di sini, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita yang percaya, dimateraikan di hati kita supaya kita memuliakan Tuhan Yesus. Ada teologi yang mungkin kurang tepat. Roh Kudus disembah-sembah. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ini baca Alkitab. Roh Kudus datang, Roh Kudus dimateraikan di hati orang percaya. Roh Kudus itu memimpin, mengarahkan, mengajar bagaimana menyembah Tuhan. Maka dikatakan, hendaklah engkau penuh dengan roh, berdoa dalam roh dan kebenaran. Seperti itu. Seandainya Roh Kudus bisa bicara, alalah ngapain pula laku yang kau sembah-sembah. Aku mengajar kau untuk menyembah dia. Karena Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus ketiganya Esa punya peranan masing-masing. Bukan berarti Roh Kudus lebih rendah, enggak. Kan Tuhan bilang, aku menyampaikan kepadanya. Apa yang disampaikan Roh Kudus kepadamu, itu dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus ngomong sama Roh Kudus nyampaikan ke kita. Makanya coba ambil bagian dalam pelayanan, HPDT-mu kembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Coba ambil waktu berdiam sama Tuhan, penyembahan. Jangan terus-terusan minta, Tuhan tolong aku takut. Bukan begitu berdoa. Tapi mulai buka hati, menyembah dia. Renungkan siapa dia, apa yang diperbuatnya. Coba sampaikan semua di hadapan Tuhan. Lalu nyatakan syukurmu meskipun engkau mungkin disakiti orang. Mungkin engkau baru diputuskan pacarmu. Katakan haleluya, terima kasih Tuhan kalau pacarku memutuskan aku. Memang sakit, aku merasa dikhianati, tapi aku yakin dan percaya bahwa engkau berikan yang terbaik. Harus begitu orang Kristen berdoa. Ini enggak nyanyi pula dia di sudut kota ini, nyanyi-nyanyi putus asa. Mari biarkan dirimu dipimpin Roh Kudus. Hidup hanya sekali dan singkat. Gunakan waktu ini dengan baik. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan generasi muda saat ini. Dengan teknologi yang canggih, mari belajar sungguh-sungguh. Karena tujuan daripada Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita memuliakan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimana Roh Kudus memuliakan Kristus? Saudaraku, inti berita kita, Roh Kudus itu selalu bersaksi di dalam diri kita supaya kita menyampaikan Yesus kepada orang lain. Seorang Kristen sejati menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Terlebih dalam zaman Covid ini. Jangan hanya menghibur menurut konsep-konsep manusia. Pasti sembuh, kuatkan imanmu. Tuhan itu dahsyat. Tuhan sudah beritakan Injil enggak? Kadang-kadang
kita hanya menghibur menurut selera kita. Tuhan datang sampaikan Injil. Ada seorang kakek yang begitu dekat dengan seorang bidan, namanya Bidan Dewi. Dia sangat dekat. Ini bidan ini cerita sama saya. Dia katakan kakek ini bukan seiman dengan dia, senang sekali dengan ibu ini karena lembut, baik, dan dia merasa bahwa ini dekat dengan Tuhan, kira-kira begitu. Karena kesaksian hidupnya bagus sekali, dia penuh kasih, selalu menolong si kakek, mengobati si kakek, beri perhatian kepada keluarganya. Sehingga ketika si kakek ini sakit, apa yang dikatakan? Panggil Ibu Dewi. Ibu Dewi ini seorang bidan. Ketika Ibu Dewi datang, dia bilang, buatlah aku tidur di pangkuanmu, di pangkuan. Lalu dia bilang, ceritakan sesuatu. Aku tahu kau punya rahasia untuk dekat dengan Tuhan. Aku takut mati, ceritakan sesuatu. Apa yang dilakukan ibu itu? Gimana ya Tuhan? Gimana? Ketika dia menceritakan ini sama saya sangat kesal sekali. Kenapa ibu gak bilang Yesus jalan keselamatan? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima dia dalam hatimu. Katakan Yesus Mesias Anak Allah. Aku percaya Yesus sudah mati untuk segala dosaku. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa ibu gak cerita? Gak tahu aku caranya. Ini Kristen gak mau belajar. Terlena dengan situasi. Terlena dengan pelayanan-pelayanan yang selalu hanya seperti itu. Ingat saudaraku, tugas kita kembali harus memberitakan. Itu kalau Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja memuliakan Tuhan, berarti apa? Injil disampaikan. Melalui ketaatan kita kerjasama dengan Roh Kudus, maka cerita tentang Yesus akan disampaikan kepada banyak orang. Karena tidak ada jalan keselamatan selain di dalam Yesus. Seluruh pelayanan kita ini diurapi oleh Roh Kudus, pasti memuliakan Yesus. Jadi kalau kita semua diurapi oleh Roh Kudus, pasti Yesus yang ditinggikan. Hati kita terangkat untuk memandang kepada Yesus. Hati kita memuliakan Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Kalau kita diurapi Roh Kudus itu pengurapannya kan meninggikan Tuhan. Roh Kudus menyadarkan akan kehadiran Kristus dalam pelayanan hidup kita. Jadi Roh Kudus juga yang bekerja. Enak ya tadi ya, terangkat hati kita ya. Waktu doa tadi banyak kesaksian bukan? Sayang sekali karena secara virtual, saya yakin di pelayanan GKPS Padang Bulan banyak mujizat yang terjadi melalui persekutuan. Tapi mungkin sekarang kita harus praktekkan ketika kita sendiri di rumah, ketika kita bersama dengan keluarga, atau mungkin ketika kita di pembaringan kita di rumah sakit. Saat itu hadirkan hadirat Allah. Kehadiran Roh Kudus, kalau sudah percaya sama Yesus, Roh Kudus ada dalam hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus akan bekerja membuka pikiran kita mengenal Yesus lebih dalam. Roh Kudus akan bekerja memberikan hikmat kepada kita untuk melihat kasih kuasa perbuatan Tuhan, sehingga hati kita kembali dipulihkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus akan membawa apa? Banyak pertobatan. Di gereja ini, di pelayanan kita, kalau Roh Kudus bekerja, artinya kita kerjasama tunduk pada firman, melakukan kehendak Tuhan, memandang kepada Yesus, pasti akan muncul pertobatan sejati. Dan orang akan datang untuk siap dimuridkan. Ada kaderisasi, ada generasi berikutnya di dalam pelayanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ada yang diutus untuk pergi. Kita enak di sini beribadah. Bahkan banyak di daerah, mungkin di kampung kita, mereka juga sedang menantikan. Mungkin mereka melihat, aduh kapan ya datang dari Padang Bulan lagi ke daerah kami. Karena sudah berhenti kali ya karena COVID. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan, di mana dikatakan engkau tidak sendirian. Roh Kudus ada hadir di hati orang percaya. Dia tidak keluar masuk dalam hidup kita. Orang berpikir kalau aku berdosa Roh Kudus keluar. Tidak. Karena Efesus 1 ayat 13-14, Roh Kudus itulah menjadi jaminan yang menjamin bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Mati pasti masuk surga. Saudaraku, kalau ada yang ragu-ragu hari ini dan merasa kesepian, merasa sendiri, hari ini katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Karyamu ajaib dan sempurna. Hari ini aku mau menyerahkan hatiku kepadamu. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Maka Roh Kudus dimateraikan di hatimu. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, memimpin kita, menguatkan dan menghibur kita. Jangan merasa sendiri. Kenapa aku diterima Yesus tapi merasa kesepian? Mari makan minum dari firman. Baca firman Tuhan. Karena itu gak bisa dipisah. Maka baca firman Tuhan, renungkan, lakukan. Itu akan ada perlawanan dari kedagingan. Tapi jangan pernah berhenti. Lakukan step by step. Pada akhirnya engkau akan berakar, bertumbuh dan berbuah dengan buah yang lebat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam segala keterbatasan hamba-Mu,
Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja luar biasa di hati setiap sidang jemaat-Mu. Apapun kondisi mereka saat ini, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami semakin diingatkan bahwa kami tidak sendirian. Ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang dimateraikan di hati orang yang percaya dan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang akan memimpin, yang akan menolong, yang menghibur, menguatkan. Sesungguhnya begitu banyak karya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, hamba sekali lagi menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah kami semakin setia mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, setia melayani, setia memberikan hati, hidup untuk Tuhan. Biarlah kami semua meminta Tuhan campur tangan dalam hidup, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hasilnya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sempurnakan firman-Mu Bapa, beri kami kekuatan untuk melakukan dan mengerjakannya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Kita sungguh bersyukur akan kebenaran firman yang sudah diberitakan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk berani bersaksi bagi dunia. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita bernyanyi komitmen kita. Dengarkanlah suara nafiri. Bersiap maju, janganlah lengah. Kita bernyanyi. Tercurah dari surga. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, Penuhi kami semua. penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Marilah kita sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada aktivitas kita. Mari kita kembali mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan berkomitmen terus untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk dan berdoa teduh bersyukur untuk ibadah kita. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni di Kalvari. Biar lagu ini yang mengiring kita menyelesaikan ibadah kita. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Sampai bertemu kembali minggu depan 30 Mei 2021. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat.